ongoing thing. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Langsung saja yang saya hormati seluruh pengasuh, para pengurusnya yang tidak dapat hadir, yang mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan juga para anak-anakku semuanya yang saya cintai, mudah-mudahan Allah jadikan kalian semua menjadi anak-anak yang soleh yang berguna untuk agama, nusa, bangsa dan sesama. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang sangat indah ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman Islam, khususnya sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi di kesempatan malam ini. Alhamdulillah tadi kita sudah terhibur sekaligus mendapat cucuran-cucuran ilmu. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh semuanya menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan kini tiba saatnya kita sekarang ini bukan untuk tertawa lagi. Sekarang kita sesinya sesi merenung tafakur, ya. Sudah cukup kita tadi tertawa lepas, ya, meskipun mungkin ada akibat daripada tertawa tadi, karena ada sebuah hadis yang mengatakan mangdohika kohkohatan fakor nasya baban minal ilmi. Barang siapa yang tertawa terbahak-bahak fakor nasya baban minal ilmi, nanti satu bab dari ilmu akan hilang. Berbanyak istighfar, berbanyak sholawat, ya. Mudah-mudahan kita semua diberi perlindungan dari segala kejelekan. Amin. Amin. Kita sering sekali merasakan tidak nyaman dalam hidup ini, padahal tidak ada masalah. Kadang-kadang kita semua merasa tidak nyaman. Apa ini ya? Kesini salah, diajak jalan-jalan salah, diajak ibadah juga salah. Kadang-kadang seperti itu. Itu kenapa bisa seperti itu? Ternyata itu akibat daripada hati kita sedang rusak, hati kita sedang tidak baik. Jadi ada yang mesti diperbaiki, ya. Memang hati itu bisa rusak, oh tentu bisa. Jadi bukan hanya kaca, bukan hanya sepeda dan lain sebagainya bisa rusak itu. Hati pun bisa rusak, ya. Ya contoh kecilnya, kalau seseorang lagi jatuh cinta, bilang I love you, diterima, kira-kira gimana? Hancur hatiku, kan gitu. Nah, yang menyebabkan hati menjadi rusak itu, jadi Hasan Basri, beliau adalah seorang tabi'in. Beliau adalah seorang tabi'in, yang mana pembesar tabi'in beliau itu. Annahu qala, beliau berkata, inna fasadal qulub an sitati asya, bahwasanya yang menjadikan hati rusak itu terdapat 6 perkara, ya. Jadi 6 perkara ini yang menyebabkan hati menjadi rusak. Yang pertama apa? Awaluha yudnibuna biroja'i taubat. Yang pertama, mereka mengerjakan maksiat, mengerjakan perdosa-dosaan dengan harapan akan segera bertobat. Ini yang pertama. Contohnya gimana contohnya? Kita maksiat, wah kita mabuk misalkan, kita judi dan lain sebagainya, kita sudah naudzubillah, ya.
Itu terus dilakukan, tapi dia punya harapan nanti dia bisa tobat ini gampang. Jadi dosa itu dianggap gampang nanti dia tenang aja udah sembari bergaduh terima nanti gampang tobat menyusul. Itu adalah satu hal yang utama. Mending kalau umurnya panjang. Coba kalau misalkan umurnya pendek dalam keadaan maksiat nauzubillah dia meninggal ya udah jelas berdosa masuk. Pertama ini. Yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Mereka mencari ilmu setiap hari, pagi, siang, sore, maghrib, subuh. Cek sudah nama kesang buat ka bujur-bujur jangan pakai ilmu buat tinggal sehari dengan ilmu loba. Banyak sekali mencari ilmu akan tetapi wala ya'maluna henteu daek namakeun, tidak mau mengamalkan. Tahu ini teh haram hayu terus dilakonan dilaksanakan. Lamun ilmu teh teu diamalkeun atau fala faidah fil tidak ada faidah. Apa gunanya ilmu? Kita ilmu itu untuk menuntun ke arah yang lebih baik, menuntun ke arah yang baik, dari baik menjadi lebih baik, dari yang jelek menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Itu ilmu. Faidah ilmu itu seperti itu untuk menuntun ke jalan yang baik. Sementara kalau orang mempunyai ilmu, sebenarnya ilmu itu cek bahasanya nama ilmu teh ngageroan teh memanggil. Ketika kita dihadapkan dengan suatu pilihan yang ini haram, yang ini halal, ilmu akan muncul di situ. Cahaya ilmu akan memberitahukan, memberikan indikator, oh ini haram jangan, pasti akan seperti ini haram jangan. Nah, itulah ilmu itu. Ilmu itu memanggil, terus memanggil ke arah yang lebih baik. Ya. Kalau kita tidak mau alias kita mengabaikan ilmu itu, maka fala faidah. Tidak ada faedah kalau kita tidak mengamalkannya. Sebab inna masamratul ilmi al-amalu bih. Buahnya daripada ilmu itu adalah beramal. Jadi ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah seperti itu. Itu yang menyebabkan hati kita rusak itu adalah punya ilmu tidak mau mengamalkan. Wa idza amilul la yukhlisuna. Yang ketiga, yang menjadikan hati kita rusak itu adalah kita mengamalkan ilmu-ilmu tersebut yang tadi kita pelajari, diamalkan terus, akan tetapi la yukhlisuna, tidak ikhlas. Kita baca ini, misalkan kita baca doa harus dibayar doanya, kita ceramah harus dibayar ceramahnya, kita mengajar harus dibayar. La yukhlis, tidak ikhlas. Ya. Sementara wa idza lam yakhlis al-mar'u fil ibadah lam yasbiq. Apabila seseorang tidak ikhlas di dalam ibadah, maka ia tidak dikatakan benar. Sedangkan fasidqu aslun, sedangkan benar itu adalah asal, pokok adalah benar itu adalah pokok. Sedangkan ikhlas adalah far'un, sebuah cabang. Jadi tidak dikatakan orang ikhlas kalau tidak benar. Jadi harus benar dulu. Kalau dia bohong berarti dia tidak benar. Sementara ikhlas itu adalah cabang daripada benar. Begitu ya. Jadi ikhlas. Maka ada hadis Kanjeng Nabi kan yang dimana yang berbunyi akhlis niyataka yakfika amalul qoli. Akhlis niyataka fil khairi gitu. Panon tak kode kemarin di Instagram itu nggak maca tapi tenggelam ngaji. Jadi orang ngelakukan kehadian teh amal perbuatan teh kudu dibarengan ku ikhlas. Kita mengerjakan suatu ibadah itu, perbuatan baik itu dibarengi oleh ikhlas. Tidak usah banyak-banyak, kecil ada sedikit. Kalau ikhlas itu akan menjadi mencukupi untuk kita. Ya, amal sedikit itu akan cukup kalau dibarengan dengan
ikhlas. Percuma kita wiridan beribu-ribu kalau tidak ikhlas. Ciri nanti mesti tergesa-gesa seperti itu. Jadi ikhlas itu seperti isi. Kita melakukan ibadah itu seperti kita punya peti. Kalau kita ikhlas, di dalamnya pasti ada isi. Sekarang contohnya gini, kita adalah seorang rakyat biasa, ada raja, kita bawa peti banyak banget ke hadapan raja, banyak banget, dibawa mungkin ribuan peti kita bawa ke raja, tapi pas dibuka ternyata tidak ada isinya. Bagaimana raja tersenyum? Apakah akan tersenyum melihat seperti itu, melihat peti itu kosong? Tersenyum apa gimana? Apa kenapa? Merasa tertipu. Begitu pula kita ibadah, kalau tidak ibadah dengan ikhlas, tentu ibadah kita akan kosong. Coba kalau misalnya kita bawa peti ke raja, satu peti ada isinya, misalkan ada emasnya, ada peraknya, ada lain sebagainya, ada barang-barang yang berharga, yang bernilai, tentu raja itu akan tersenyum. Seperti itu ibadah kita, meskipun sedikit, tapi insya Allah kalau amal kita sedikit, pasti kalau dengan ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya yang menyebabkan hati rusak itu adalah beramal tidak ikhlas. Makanya itu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, beliau selalu berdoa. Bagaimana doanya? Ya dalilal hayya tullani ala tariqis shadiqin waj'alni min ibadikal mukhlisin. Artinya, ya julalal hayya, wahai zat yang memberikan petunjuk, tullani, berikanlah petunjuk ala tariqis shadiqin, ke jalan orang-orang yang benar. Waj'alni, dan jadikanlah aku min ibadikal mukhlisin, dari golongan-golongan hamba-hambamu yang ikhlas. Itu diantara doa yang sering dibacakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya dalilal hayya dullani ala tariqis shadiqin waj'alni min ibadikal mukhlisin. Itu ya. Itu. Yang keempat, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Dia memakan rizki Allah yang telah diberikan kepadanya, wala yashkurun, tapi tidak mau syukuran. Ya, diberi sepeda anti syukuran, diberi motor anti syukuran kene baik, diberi mobil anti syukuran kene, diberi imas tingkat dua tingkat syukuran kene baik. Tara syukuran, diberi duit 1.000 untuk alhamdulillah 2.000 masih kene bukan duit, tara syukuran. Tidak syukuran. Padahal syukuran itu harus dari hal yang paling kecil. Kan kata Nabi, man la yaskuril qalil la yaskuril katsir. Orang yang tidak mensyukuri nikmat kecil, dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Berawal bertahap dulu. Allah memberikan seorang kenikmatan itu enggak langsung semua, tapi sedikit-sedikit terus. Maka ada bahasa di Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur atas nikmatku, maka akan utama. Gitu kan kata Allah kan? Nah, itu jadi bersyukur dan bersyukur. Bersyukur bagaimana? Asyukur ijra'ul a'dha fi mardatillah. Cara bersyukur itu adalah memperjalankan atau menggunakan anggota badan kita fi mardatillah, di dalam kerjaan Allah. Ya. Apa yang Allah ridhoi kita kerjakan itu. Apa yang Allah tidak ridhoi jangan kerjakan. Wa ijra'ul amwali fiha, dan memperjalankan atau mengerjakan itu harta, menjadikan harta fiha di dalam mardatillah. Harta kita gunakan untuk di jalan Allah, itu maksudnya. Jadi badan kita, harta kita, semuanya kita
pakai, kita gunakan untuk di jalan Allah, di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa seperti itu, maka hati kita akan rusak. Entah sahih benar namanya. Wa ma yarduna bi kismatillah. Yang terakhir apa berapa ya? Yang terakhir ya. Yang kelima. Yang kelima, yang menyebabkan hati rusak itu adalah tidak ridho terhadap bagian Allah, kismah Allah. Tidak ridho apa yang Allah tetapkan untuknya, dia tidak ridhoi. Kok Allah umpama dijadikan jadi nanggaran TRT, umpama jadi hansip, jadi tukang dagang, umpama tidak ridho. Nah, tidak ridho gitu, bisa jadi hati tetap rusak. Kismah Allah penting diridhoi, dan di antara syarat iman teh rukun iman teh di antara nama rukun iman kagena iman karena kodo jeung kodat kodok tenang ketentuan kodat tenang. Inti nama apa-apa yang telah Allah tetapkan kita imani seperti itu. Kalau tidak ridho, tidak ada urusan itu. Maka bisa hati kita menjadi rusak. Akibat apa? Tidak dengan kismah Allah seperti itu. Bahkan menceritakan mah cerita panjang dari Syekh Abdul Qadir Jalalain tapi kalau kita kan panjang tinggal langsung baik genap. Yang keenam terakhir. Wa yudfanuna mautahum wala yaqtabiruna. Mereka sering sekali menguburkan, sudah biasa menguburkan orang mati, tapi wala yaqtabirun, tidak mengambil iktibar. Sering ya ada orang penggali kubur, sudah jadi penggali kubur kan dia sering tuh masukin mayat ke dalam kubur, dia uruk di tundaan papan, diurung ya, dibacakan maranate talqin dan lain sebagainya untuk diiktibar. Jadi biasa deh gitu, serkala kubur kita rasa serian kurun nama mana merenungi, oh saya tuh akan seperti ini ya Allah, merenungi terhadap pekerjaan dia misalnya. Ya. Harusnya kita ketika menguburkan mayat itu harus tidak kalau seperti itu. Sebab Kanjeng Nabi itu berkata, innal qabra awwalul manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah awal manazil, permulaan tempat akhirat. Awal manazil akhirah, permulaan tempat akhirat. Jadi sebelum ke akhirat dulu, sebelum ke akhirat kita ke alam kubur dulu. Makanya fa in naja minhu, maka kalau kita selamat dari kubur itu, fama ba'dahu aisar minhu, nanti setelahnya akan gampang. Kita di alam kubur yang nikmat, insya Allah di akhirat begini. Tapi sebaliknya wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau di kubur yang gak selama, disiksa, digedik, disoek-soek, digulung di alam kubur, atau mau di akhirat. Nah, jadi itulah kubur itu adalah permulaan alam akhirat. Permulaan tempat akhirat adalah kubur. Nah itu harus diambil iktibar. Apabila kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, ya, jadi kita harus ridho kepada kismah Allah, ilmu harus diamalkan, ikhlas dalam beramal, terus bersyukur dengan apa yang Allah berikan rezeki, ya, dan ketika mengubur mayat kita harus mengambil iktibar. Insya Allah hati kita akan tidak menjadi rusak. Begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat.